Welcome back to my channel. Halo sahabat pejuang CPNS, berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Kita masih pada pembahasan soal SKB CPNS Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Buat teman-teman yang belum menyaksikan pembahasan soal SKB Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bagian ke-1 dan bagian kedua, silahkan teman-teman bisa nonton di video aku sebelumnya. Dan jangan lupa tetap dukung channel aku supaya aku semakin bersemangat untuk membuat video pembahasan soal SKB CPNS Kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya supaya kita sama-sama bersemangat untuk belajar. Kita langsung ke soal nomor 1. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 141 Bab 8 mengenai gizi termuat beberapa upaya peningkatan mutu gizi, yaitu melalui kecuali A. Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. B. Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan. C. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. D. Peningkatan akses sumber air dan kebersihan lingkungan, atau E. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Kecuali yang D. Peningkatan akses sumber air dan kebersihan lingkungan. Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 dilakukan melalui ini pada pasal 141 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Melalui yang pertama, perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Kedua, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan. Ketiga, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dan keempat, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Sehingga kecuali melalui yang D ini. Soal nomor 2. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan prioritas kepada kelompok rawan di bawah ini, kecuali A. Bayi dan balita, B. Remaja dan perempuan, C. Ibu melahirkan, D. Ibu menyusui, atau E. Ibu hamil. Kelompok rawan kecuali yang C. Ibu melahirkan. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan prioritas kepada kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja perempuan, ibu hamil, dan ibu menyusui, kecuali ibu melahirkan. Soal nomor 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bab 11 pasal 162 tentang kesehatan lingkungan, di mana upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan antara lain A. Limbah cair, limbah padat, limbah gas, makanan yang terkontaminasi dan air yang tercemar. B. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit dan zat kimia yang berbahaya. C. Kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non-pengion, serta udara yang tercemar. D. Bukan salah satu di atas, atau E. Benar semua di atas. Jawabannya ialah E. Benar semua di atas. Pembahasannya, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan
antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non-pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi. Sehingga jawabannya benar semua di atas. Soal nomor 4. Ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 90 Ayat 1, yaitu pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama berapa tahun dan denda paling banyak sekian rupiah. A. 2 tahun denda 400 juta rupiah. B. 4 tahun denda 400 juta rupiah. C. 2 tahun denda 200 juta rupiah. D. 4 tahun denda 200 juta rupiah, atau E 4 tahun denda 600 juta rupiah. Yaitu yang C, 2 tahun dan denda 200 juta rupiah. Pembahasannya, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Sehingga jawabannya ialah C. Di sini juga saya cantumkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sehingga teman-teman kita harus bekerja sesuai dengan SOP dan kemudian semua yang kita kerjakan itu harus kita tuliskan dalam rekam medis ataupun catatan perkembangan pasien itu sebagai alat pelindung untuk kita tenaga kesehatan. Soal nomor 5. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan melakukan aborsi sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama berapa tahun dan denda paling banyak yaitu A. Penjara 4 tahun denda 400 juta rupiah. B. Penjara 2 tahun didenda 400 juta rupiah. C. Penjara 6 tahun didenda 600 juta rupiah. D. Penjara 10 tahun denda 1 miliar rupiah. Atau E. Penjara 8 tahun denda 2 miliar rupiah. Jawabannya ialah D. Di penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk petugas kesehatan dilarang untuk melakukan aborsi kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang ditetapkan. Apabila dengan sengaja petugas kesehatan melakukan aborsi ilegal, maka akan dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pembahasannya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pembahasan yang selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke teman-teman, itu dia 5 soal pembahasan SKB CPNS Kesehatan. Jangan lupa saksikan video part 1 dan part 2 tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini di video aku sebelumnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke kerabat, teman, atau sahabat yang memerlukan sehingga kita sama-sama bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti SKB CPNS. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.